Salam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini saya kembali menyampaikan firman Tuhan yang mungkin sudah 1-2 bulan saya tidak menyampaikan firman Tuhan. Hari ini kita akan belajar dari Yesaya 38 ayat 1-8. Bapak Ibu Saudara yang terkasih bisa baca di rumah. Di sini saya mau berbagi bahwa saudaraku yang terkasih, Hizkia adalah seorang yang raja yang luar biasa. Tetapi waktu dia sakit, dan Tuhan berkata, inilah waktu baginya. Dia menangis dengan hancur di hadapan Tuhan, dan Tuhan memberikan kesempatan baginya dan memberikan tambahan usia 15 tahun lagi. Saudaraku terkasih, menangis sering sekali dihentikan dengan kelemahan. Karena itu banyak orang malu dan berusaha supaya tidak akan terlihat bekas-bekas tangisan. Tetapi ada orang dengan kebanggaan dan kesombongan berkata, dalam hidup saya tidak pernah meneteskan air mata. Saya tidak pernah menangis sepanjang hidup saya. Bahkan banyak orang tua yang mengatakan, mengajar anak-anaknya laki-laki, jangan menangis. Jadi menangis dianggap sebagai tanda kelemahan, gambaran dari orang yang tidak punya kemampuan apa-apa, bodoh dan lemah. Ada juga yang menganggap menangis adalah tanda keputusasaan, karena hanya orang-orang yang putus asa yang menangis di tengah masalah apapun, kalau percaya bisa mengatasinya. Saudaraku yang dikasih, dari sini kita belajar bahwa hidup Kristen adalah hidup yang menghargai air mata. Allah menghargai air mata kita. Seperti Hizkia adalah seorang raja yang luar biasa. Pada waktu dia sakit, dia datang kepada Tuhan, dan Tuhan memberikan kesempatan baginya usia 15 tahun lagi. Namun bukan berarti hidup kekristenan harus selalu menangis supaya doa kita dijawab. Tetapi di sini Alkitab mengajar kita beberapa hal tentang tangisan. Yang pertama, dalam tangisan ada pertobatan. Hizkia menangis karena dia bertobat dan minta ampun. Betul, dia sudah berbuat baik, tetapi dia bereskan di hadapan Tuhan segala hal yang tidak benar dalam hidupnya. Kadangkala kita terlalu sombong. Kadangkala kita keraskan hati, keraskan kepala, merasa sudah benar dan tidak perlu bertobat. Setiap orang ketika dijamah Tuhan pasti akan menangis. Setiap orang ketika dipulihkan oleh Tuhan pasti akan menangis, karena sadar akan kelemahannya. Sementara Tuhan Yesus itu terlalu baik. Yang kedua, dalam tangisan ada kesadaran akan kehadiran Tuhan. Ketika kita menyembah Tuhan, menangis bukan karena persoalan, tetapi karena merasakan jamahan Tuhan yang lembut, kehadiran Tuhan yang dahsyat. Waktu Tuhan hadir, tidak seorang pun yang tahan. Pasti ada sesuatu yang bergejolak dalam hatinya. Ada damai, ada sukacita, dan karena itulah air mata kita keluar mengalir. Yang ketiga, dalam tangisan ada keyakinan yang teguh. Setegar apapun seseorang, baik dalam prinsip dan dalam imannya, pasti dia pernah meneteskan air mata sambil berkata, apapun yang terjadi, Tuhan tetap nomor 1 dalam hidupku. Yang keempat, dalam tangisan ada kebanggaan. Kita harus bangga karena Tuhan menyelamatkan kita, mengampuni kita, mempersiapkan hidup kekal, dan memberi karunia serta segala yang terburuk yang kita alami. Tuhan tetap bersama dengan kita. Kita harus bangga. Orang-orang yang menerima Kristus, orang-orang yang selalu berdoa, air mata mengalir karena kita bangga punya Tuhan yang selalu menuntun kita, memberkati dan menolong kita pada waktunya. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.